Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa, Anda kembali dalam program Rendungan Jiwa. Teh Risti sudah bercerita bagaimana ia dihadapkan dengan takdir, tapi bagaimana sih Teh Risti kemudian pada saat itu menyesuaikan diri begitu ya Teh, dengan peran Teh Risti di layar kaca dengan kehidupan Teh Risti Tagor sehari-hari begitu. Bagaimana menyesuaikannya dan apa amalan-amalan yang mungkin Teh Risti lakukan untuk membuat Teh Risti ini semakin tenang dan semakin dekat dengan peran di layar kaca? Baik, untuk di momen di masa itu yang pertama adalah ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh. Saat saya ada di lingkungan syuting yang islami, di mana waktu sholat kita sholat, lalu kita semuanya saling menjaga dan juga di situ semuanya yang syuting memang yang muhrim. Jadi kita syuting kalau memang sama suami, kalau suami istri, kalau bukan suami istri pasti ada pemisahnya gitu ya. Itu kan berarti Allah yang mau, Allah yang buat bahwa memang ternyata yang saya percaya bahwa skenario Allah itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Mungkin pada saat tertentu kita nggak nyaman, tapi betul seperti yang tadi Abi bilang, ya, yang kadang-kadang kita pikir paling baik buat kita, kata Allah itu bukan yang terbaik buat kita. Dan itu yang saya rasakan sendiri dari lingkungan itu ternyata sangat mempengaruhi bahwa kita jadi punya kebiasaan yang sama. Kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang mungkin saat azan gak langsung sholat, kita juga lama-lama jadi terbiasa kayak gitu. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang lebih baik, insya Allah kita kebawa pengen jadi lebih baik. Maka alhamdulillahnya dari rasa malu yang Allah kasih mulai dari saya belum bisa ngaji sama sholat, juga dengan lingkungan yang luar biasa islami, yang saya lakukan adalah belajar. Mulai dari belajar Iqra. Saya berniat membuat sebuah jurnal 30 things before 30 hal yang mau saya lakukan sebelum 30 tahun, karena saya percaya bahwa afirmasi atau apa yang kita tulis dan itu baik, itu akan Allah bantu untuk wujudkan dengan cara yang indah. Salah satunya adalah bisa baca Al-Quran. Dan ternyata di umur 30 saya bisa baca Al-Quran, tebak berapa lama? Berapa lama? 3 bulan dari Iqra 1 ternyata bisa kita baca Al-Quran. Hikmahnya apa ibu-ibu? Saya jadinya bisa ajak anak-anak saya buat semangat atau teman-teman saya bahwa sebenarnya bukan nggak bisa, cuman nggak mau. Ternyata kalau kita mau 3 bulan aja bisa baca Al-Quran. Dengan memang pasti perjuangannya ada. Apalagi makin tua makin gampang lupa ya Kak. Yang namanya ya sama ta, ba sama na tuh ketuker-tuker. Dan ternyata hikmahnya adalah jangan berhenti ngaji kalau udah bisa ngaji. Karena kalau berhenti nanti lupa lagi, nanti hilang lagi, dan itu jadi penyemangat buat saya. Oke, tapi kalau saya bayangkan ya Teh Risti pada saat itu juga sudah menjadi seorang ibu. Kemudian aktivitas sehari-hari pasti sibuk sekali karena syuting. Terus Teh Risti juga sempetin untuk belajar agama begitu. Nah, ujiannya di mana Teh? Kok nampaknya terdengar mudah, terdengar semuanya itu lancar. Ada nggak momen-momen Teh Risti ini merasa wah ini keimanan saya, ketekunan istiqomah saya untuk berhijrah kepada Allah, untuk memperbaiki diri, mencari ketenangan itu diuji. Di mana itu Teh? Pasti sebenarnya dari setiap ketenangan yang keluar dari kata-kata seseorang, di dalam hatinya pasti juga pernah sedih, pernah terluka. Tapi saya sudah mendapatkan hikmah bahwa saat saya belajar agama Islam pelan-pelan sekali seperti sekarang, bahwa ternyata jangan mengaku beriman kalau engkau nggak mau diuji. Itu berarti kalau saya pengen jadi kesayangan Allah, pasti ada aja ujian yang hadir ke hidup saya atau ke hidup kita semua. Jadi kalau ditanya ujian ada, pasti ada. Seperti yang di awal pun mungkin banyak ujian, kegagalan, kesalahan yang juga saya lakukan karena saya juga bukan manusia yang sempurna dan saya tidak bisa memenuhi ekspektasi banyak orang. Tapi memang kalau untuk ujian itu sendiri, saya menemukan titik bahwa ternyata siapapun bisa meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah tinggalin kita ibu-ibu. Dan satu orang lagi yang tidak pernah meninggalkan saya, nomor 1 siapa bun? Ibu. Mama saya itu orang yang, aduh kalau inget mama tuh pasti sentimental banget ya. Karena saat kita sukses, beliau akan mendoakan kita. Tapi pada saat kita sedih dan sakit, beliau orang pertama yang bilang, sini pulang nak, ada mamah di sini, ada mamah di sini. Jadi di situ saya ngerasa bahwa kita sebagai perempuan sering merasa tidak berharga, padahal karena kita minta dihargain sama orang-orang yang gak tepat.
Sebenarnya banyak orang-orang yang sayang sama kita, tapi kita pengennya disayang sama orang lain yang nggak sayang sama kita. Jadi di situ saya mengambil hikmah bahwa fokus saya sekarang semakin kecil. Saya fokus sama yang sayang, bukan sama yang nyakitin. Ya Bun, kalau kita fokus sama yang sayang sama kita, jadi hidup terasa lebih tenang karena ada anak, ada keluarga, ada sahabat yang memang Allah kirimkan buat kita. Oke, Teh, tapi kalau ngomong-ngomong soal syuting itu kan sementara ya Teh ya. Nah tapi ternyata Teh Risti berhijabnya itu berlanjut, memperbaiki dirinya berlanjut. Apa yang pada saat itu membuat Teh Risti ini mungkin kecanduan ya untuk selalu dekat dengan Allah, akhirnya mencari Allah lagi. Apa, momen apa Teh? Baik, jadi pada saat awal saya hijrah saja ada sebuah pembuktian dari Allah bahwa rezeki Allah tuh gak akan ketukar. Pada saat saya pakai hijab, orang pikir saya nggak bisa syuting lagi. Nanti kalau pakai hijab itu karakter, misalnya lagi jadi santriwati atau jadi ibu yang soleha pakai hijab. Tapi ternyata enggak ibu-ibu. Justru saat saya menutup, banyak rezeki-rezeki yang selama ini tertutup malah terbuka. Malah banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa saya berikan dan memang saya niatkan semuanya jadinya dakwah. Jadi akhirnya ternyata berjalannya jadi lebih mudah, lebih baik. Syuting tetap berjalan, saya alhamdulillah tahun kemarin, akhir tahun baru rilis film, sebelumnya juga. Tapi memang ternyata satu hal yang membuat saya percaya bahwa Allah tuh gak akan ninggalin hambanya. Apalagi saya yang pernah mengalami kegagalan, sering sekali perempuan atau ibu yang berjuang sendiri bingung, nanti anak saya makan apa, nanti saya gimana. Ternyata yang menjamin hidup saya itu Allah ibu-ibu. Anak-anak tuh sudah punya rezekinya sendiri. Hanya saja memang tugas kita sebagai seorang ibu adalah mengukur. Kenapa? Karena biaya hidup tuh bisa diukur Bun, tapi gaya hidup gak bisa diukur. Bener ya Pak Ustadz ya? Benar. Masya Allah. Ustadz Abi Amir, bagaimana melihat sosok Teh Risti dengan perjalanan hidupnya yang luar biasa tadi sudah diceritakan? Jadi Teh Lesti ini menemukan dirinya tenang, bahagia, justru ketika dekat kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa bahagia itu, tenang itu bukan karena sebuah fasilitas. Banyak orang justru sengsara di rumah mewah. Mereka bunuh diri di mobil mewah. Mereka gelisah ketika hartanya banyak. Artinya apa? Bahwa segala gemerlap dunia ini ternyata bukan sumber kebahagiaan. Sahabat jiwa yang Allah muliakan, kita belajar dari sini bahwa Teh Lesti telah memberikan kepada kita sebuah pengalaman agar kita lebih di-trigger lagi. Mungkin yang selama ini mau mencoba-coba, mau jangan-jangan di rumah mewah itu ada bahagia, ada ketenangan. Maka dia berjuang habis-habisan sampai enggak sholat, sampai enggak sempat baca Quran. Nih, dengar. Teh Lesti ternyata menemukan bahagia pada saat mengulang-ulang huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim. Bahagia sekali. Bahwa ternyata mulut ini Allah desain supaya keluar dari mulut ini huruf-huruf Al-Quran. Jangan sampai keluar dari lidah ini, dari bibir ini, dari rongga mulut ini sesuatu yang sia-sia, apalagi dosa. Perhatikan bahwa seandainya Teh ditawarin, Teteh pilih rumah mewah, uang banyak, tapi Allah ninggalin Teteh, mana yang dipilih? Saya mau tetap sama Allah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Perhatikan. Akbar. Bunda, sahabat jiwa yang Allah muliakan. Sudahlah. Saatnya kita sekarang gak usah lagi mencari-cari sesuatu yang gak jelas. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada ketenangan. Kecuali kita hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, terima kasih pengingatnya Ustadz Abi Amir. Nah sahabat jiwa, nanti pada segmen berikutnya kita akan persilahkan ini sahabat jiwa yang sudah hadir pada malam hari ini untuk bisa mengungkapkan keresahan jiwanya kepada guru kita maupun kepada tamu inspiratif kita. Jadi jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama kami dalam Renungan Jiwa.